Mas Amir adalah seorang pria yang berasal dari Wonogiri, sebuah kota yang dikenal dengan julukan Kota Bakso. Hampir seluruh keluarganya merupakan pedagang bakso, mulai dari ayahnya, para paman dari pihak ayah maupun ibu, hingga kerabat-kerabat dekat lainnya. Tak heran, sejak masih muda, Mas Amir pun sudah terbiasa membantu orang tuanya berdagang bakso di Wonogiri. Di kota itu, persaingan berdagang bakso sangat ketat. Hampir di setiap sudut kampung, selalu ada pedagang bakso yang berlomba-lomba menawarkan cita rasa terbaik mereka. Mas Amir pun tak luput dari persaingan tersebut, sehingga ia harus terus berinovasi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun, pada tahun 2009, kehidupan Mas Amir mulai berubah. Sebulan setengah setelah pernikahannya, istrinya dinyatakan hamil. Di saat yang sama, salah satu kerabat istrinya yang tinggal di Palembang, Sumatera Selatan, memberikan saran yang cukup menarik. Kerabat tersebut mengungkapkan bahwa potensi berdagang bakso di Palembang masih sangat besar, terlebih bakso khas Wonogiri yang jarang ditemukan di sana. Ia juga menyarankan agar Mas Amir mencoba merantau ke sana, mengingat peluang dagang bakso keliling dengan gerobak masih terbuka lebar di wilayah tersebut. Saran itu disambut hangat oleh istrinya, yang berharap kehidupan mereka akan lebih baik di tanah perantauan. Selain itu, Mas Amir yang memang suka berpetualang dan mencoba hal baru, akhirnya menerima ajakan tersebut. Baginya, merantau ke tempat baru adalah tantangan yang menarik, apalagi jika itu berarti bisa membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Pada awal tahun 2010, tepatnya bulan Januari, ia pun memutuskan berangkat dari Wonogiri menuju Sumatera Selatan. Setibanya di Palembang, ia hanya tinggal di kota itu selama beberapa hari, sekitar 4 hingga 5 hari sebelum kembali mendapat saran dari kerabat istrinya. Kerabat itu menyarankan agar Mas Amir melanjutkan perjalanan ke sebuah wilayah di perbatasan Sumatera Selatan yang menurutnya memiliki potensi lebih besar untuk berdagang bakso. Wilayah yang dimaksud memang cukup jauh dari pusat kota dan masih banyak dikelilingi oleh hutan-hutan serta perkebunan karet milik warga setempat. Kerabat tersebut meyakinkan bahwa peluang berdagang di sana lebih menjanjikan dibandingkan di pusat kota Palembang. Ia juga memastikan bahwa seorang kenalannya yang bernama Alex akan membantu Mas Amir untuk memulai usaha di sana. Mas Amir pun akhirnya setuju. Setibanya di wilayah perbatasan tersebut, Mas Amir dikenalkan kepada Alex. Pria ini menjadi sosok yang sangat membantu. Alex tidak hanya membimbing Mas Amir mengenal lingkungan sekitar, tetapi juga memperkenalkannya kepada beberapa tokoh setempat, termasuk para preman lokal, agar Mas Amir merasa aman dan nyaman saat berdagang. Dengan bantuan Alex, Mas Amir mulai mempersiapkan segala perlengkapan dagangnya. Gerobak bakso, peralatan masak, hingga bahan-bahan utama semuanya disiapkan dengan teliti. Mas Amir pun menetap di sebuah rumah kontrakan yang terletak di area yang cukup terpencil. Lokasi rumah tersebut berada di sebuah desa di perbatasan yang jauh dari keramaian. Untuk mencapai rumah itu, Mas Amir harus melewati jalan yang cukup menantang dengan tanjakan terjal dan tikungan tajam. Setiap kali ia berangkat berdagang, terutama dengan gerobak yang penuh berisi kuah bakso, pentol, dan peralatan dagang lainnya, ia harus berjuang keras mendorong gerobaknya menanjak hingga nafasnya hampir habis sebelum mencapai puncak tanjakan. Begitu pula saat pulang, jika dagangannya belum habis, perjalanan menuruni tanjakan itu terasa lebih sulit dan cukup berisiko, terutama jika malam sudah tiba dan jalanan sepi. Meski begitu, usaha Mas Amir mulai menunjukkan hasil. Peluang yang dijanjikan memang benar adanya. Wilayah tersebut ternyata cukup potensial dan bakso khas Wonogiri yang ia jual mendapat sambutan baik dari warga setempat. Dalam waktu singkat, pelanggannya semakin bertambah
dan keuntungan yang ia peroleh pun perlahan meningkat. Hingga akhirnya saat waktu persalinan istrinya tiba, Mas Amir menghadapi dilema. Keluarga besar dari kedua belah pihak menyarankan agar istrinya kembali ke Wonogiri untuk melahirkan, mengingat mereka tidak memiliki sanak saudara di Sumatera Selatan yang bisa membantu. Namun Mas Amir memiliki pandangan berbeda. Ia justru mengusulkan agar orang tua mereka datang ke Sumatera Selatan untuk menemani istrinya selama proses persalinan. Ia merasa bahwa tempat tinggalnya saat ini sudah cukup layak dan ia ingin keluarganya melihat sendiri kehidupan yang sedang ia bangun di tanah perantauan. Mas Amir bahkan menawarkan untuk menanggung biaya perjalanan mereka. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya orang tua dari kedua belah pihak setuju untuk datang ke Sumatera Selatan. Mereka tiba bersama adik bungsu Mas Amir, seorang gadis berusia 18 tahun, yang juga ikut serta untuk melihat keponakan pertamanya. 2 hari setelah kedatangan mereka, istri Mas Amir melahirkan secara normal. Kegembiraan pun meliputi seluruh keluarga. Bayi yang lahir sehat itu membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan Mas Amir dan istrinya. Sebulan setelah kelahiran anaknya, orang tua Mas Amir dan mertuanya berpamitan untuk kembali ke Wonogiri. Mereka tidak bisa tinggal terlalu lama karena harus kembali mengurus usaha masing-masing. Sebelum pulang, mereka sepakat menitipkan adik bungsu Mas Amir untuk tinggal di Sumatera Selatan. Gadis itu bersedia membantu merawat keponakannya, mengingat Mas Amir sering pulang larut malam karena harus berjualan bakso hingga dagangannya habis. Kehadiran adik bungsunya membuat Mas Amir merasa lebih tenang. Kini ia bisa berdagang dengan lebih fokus tanpa harus khawatir meninggalkan istri dan anaknya sendirian di rumah. Semangatnya untuk berdagang pun semakin besar. Setiap hari ia menargetkan untuk menjual setidaknya 50 porsi bakso. Selama 5 bulan pertama berdagang di Sumatera Selatan, Mas Amir menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Awalnya ia hanya mampu menjual sekitar 30 hingga 40 porsi bakso per hari. Itu pun sudah dianggap pencapaian yang cukup baik. Mas Amir tidak berani pulang terlalu malam, mengingat wilayah yang harus ia lalui masih dipenuhi dengan perkebunan karet yang gelap dan sepi. Namun, yang paling membuatnya merasa was-was setiap kali pulang adalah tanjakan terjal dan tikungan tajam yang berada tak jauh dari rumah kontrakannya. Turunan itu sangat licin ketika hujan, dan dorongan gerobak penuh membuat perjalanan pulang semakin berat. Ia selalu berharap dagangannya habis sebelum pulang, agar beban gerobaknya lebih ringan. Segalanya berubah ketika anaknya lahir. Kehadiran sang adik yang membantu menjaga bayi membuat Mas Amir merasa lebih tenang. Kini ia bisa lebih fokus berdagang dan menambah jumlah porsi bakso yang ia bawa. Jika sebelumnya ia sudah berada di rumah sekitar pukul 11 malam, kini ia menargetkan untuk berjualan hingga dini hari. Mas Amir mencoba peruntungan baru dengan mencari pelanggan yang lewat menjelang subuh seperti para pedagang sayur yang bongkar muat di pasar tradisional. Ia yakin bahwa rezeki selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Keyakinan dan kerja keras itu perlahan membuahkan hasil. Mas Amir mulai menjual hingga 70 porsi bakso per hari, dan dagangannya semakin laris manis. Meski biaya hidup bertambah dengan keberadaan sang adik, Mas Amir tetap merasa bersyukur karena semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun, di balik kesuksesan itu, sebuah peristiwa tak terduga mulai membayangi kehidupan Mas Amir. Sebelum kembali ke Wonogiri, ayah Mas Amir memberikan sebuah jimat kecil kepadanya. Jimat itu sudah dimiliki sang ayah sejak lama, bahkan sebelum Mas Amir lahir. Sang ayah tidak menyebutnya sebagai penglaris dagangan, melainkan sebagai penangkal dari hal-hal buruk. Menurutnya, wilayah tempat Mas Amir tinggal bukanlah tempat yang sepenuhnya aman, terutama bagi seseorang
yang sering pulang larut malam. Jimat itu diharapkan dapat melindungi Mas Amir dari gangguan yang tak kasat mata. Meski pada awalnya ragu dan tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis, Mas Amir tetap membawa jimat tersebut. Ia menghormati pemberian ayahnya dan berpikir bahwa tidak ada salahnya berjaga-jaga. Selama seminggu pertama, semuanya berjalan seperti biasa. Mas Amir tetap berdagang tanpa mengalami kejadian aneh. Namun, ketika memasuki minggu kedua, pengalaman mengerikan pertama dalam hidupnya terjadi. Malam itu terasa berbeda sejak ia keluar rumah. Cuaca mendung sejak sore dan hujan gerimis mulai turun ketika Mas Amir tiba di tempat mangkal pertamanya di bawah pohon jambu besar. Tempat itu berada di pinggir jalan utama yang cukup sepi pada malam hari. Pohon-pohon jambu dengan usia puluhan tahun menjulang di sekitarnya, ranting-rantingnya membentuk kanopi alami yang cukup rapat. Mas Amir tidak membuka payung gerobaknya, merasa bahwa daun-daun lebat pohon jambu bisa menahan air hujan. Biasanya, hujan gerimis justru mendatangkan lebih banyak pelanggan yang ingin menikmati semangkuk bakso hangat. Namun malam itu, tak ada satupun orang yang datang. Setelah menunggu cukup lama, Mas Amir memutuskan untuk beranjak ke lokasi berikutnya, yaitu di sebuah rumah sakit di wilayah tersebut. Di sana, suasananya berbeda. Bagian depan rumah sakit sudah penuh dengan pedagang lain, sehingga Mas Amir memilih untuk mangkal di belakang gedung, sebuah tempat yang ternyata jauh lebih ramai dari yang ia perkirakan. Dagangannya cepat habis hingga tersisa hanya beberapa porsi saja. Setelah selesai di lokasi kedua, Mas Amir bergerak menuju tempat mangkal ketiga. Tempat itu cukup dekat dengan rumah kontrakannya, namun ia tidak menyebutkan secara rinci lokasinya, karena menurutnya tidak terkait dengan peristiwa yang akan ia alami. Saat itu, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam dan hanya tersisa 2 atau 3 porsi bakso di gerobaknya. Ia berpikir untuk membawa sisa itu pulang. Bahkan air kuah dalam dandang sudah ia buang agar gerobaknya lebih ringan. Hujan yang semula hanya gerimis kini berubah menjadi deras. Mas Amir pun kembali melewati pohon jambu besar yang menjadi tempat mangkalnya di awal malam. Kali ini, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah pohon itu. Ia berpikir lebih baik berteduh dulu daripada memaksakan diri menuruni turunan tajam dalam kondisi jalan yang licin. Suasana di sekitar begitu sunyi, hanya suara gemericik air hujan yang terdengar di tengah malam. Pohon jambu yang besar dan rindang itu berdiri kokoh, membentuk bayangan gelap di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mas Amir pun memarkir gerobaknya di bawah pohon jambu yang rindang, lalu duduk di trotoar. Matanya terus mengawasi sekeliling, mencoba mengusir rasa sepi yang membalut malam itu. Hujan gerimis masih turun, menyisakan titik-titik air yang menetes dari dedaunan pohon jambu di atasnya. Tiba-tiba, dari arah atas pohon, terdengar suara aneh. Awalnya Mas Amir mengira itu suara musang atau burung malam yang sedang berlari di antara ranting, namun suara itu disusul oleh getaran dari dahan pohon. Daun-daun bergoyang, menumpahkan air yang tertampung di atasnya, membuat tubuh Mas Amir basah kuyup. Merasa ada sesuatu yang bergerak di atas dahan, ia mendongak untuk memastikan. Matanya menatap ke atas tapi tidak melihat apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya binatang kecil yang lewat. Kalau aku terus di sini, pasti makin basah, pikirnya. Ia pun bergeser sedikit ke kiri, lalu jongkok lagi, berharap bisa menghindari tetesan air dari atas. Namun, tak berselang lama, dahan di atasnya kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, membuat air hujan kembali jatuh dan membasahi tubuhnya. Mas Amir kembali mendongak. Kali ini, ia berharap bisa menemukan burung atau musang yang mungkin berlari di atas sana.
namun yang dilihatnya jauh dari perkiraan. Dari atas dahan, sesosok kepala manusia terbalik menggantung dengan rambut panjang yang menjuntai. Kepala itu perlahan berayun, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Mas Amir. Lidahnya terjulur panjang, meneteskan air liur bercampur hujan yang jatuh deras ke tanah. Jantung Mas Amir seolah berhenti berdetak. Ia membelalak ngeri, lalu berteriak sekuat tenaga, "Astaghfirullahaladzim." Suara itu menggema di antara gemerisik hujan. Dengan panik, Mas Amir bangkit dan berlari meninggalkan gerobaknya di tempat itu. Kakinya yang terburu-buru membuatnya tergelincir di aspal yang licin. Ia terjatuh berguling-guling, sikunya tergores, dan celananya robek, rasa sakit di pinggang, dan lututnya bercampur dengan ketakutan yang tak terkendali. Di tengah jalan, Mas Amir terkapar kesakitan. Beruntung, sebuah mobil pikap yang melintas di jalan itu berhenti. Sang pengemudi segera keluar dan mendekati Mas Amir yang dengan panik meminta tolong. "Tolong Mas, ada setan di sana. Gerobakku, aku tinggalkan di bawah pohon jambu," katanya dengan napas tersengal-sengal. Melihat kondisi Mas Amir yang penuh luka, pengemudi itu menawarkan bantuan. Ia bertanya di mana rumah Mas Amir dan menawarkan untuk mengantar sekaligus membawa gerobaknya dengan mobil. "Mari kita jemput gerobakmu Mas, aku akan bantu membawanya pulang. Aku tak akan meminta bayaran, ini murni karena kasihan melihatmu ketakutan seperti ini," kata pengemudi itu. Mas Amir mengangguk lemah, merasa sangat bersyukur atas kebaikan orang tersebut. Setelah kembali ke tempat mangkal, mereka mendapati gerobak Mas Amir masih ada di bawah pohon jambu. Sosok mengerikan yang tadi dilihat Mas Amir sudah lenyap, seolah tidak pernah ada. Mereka segera mengangkat gerobak itu dan memasukkannya ke bak mobil. Mas Amir akhirnya sampai di rumah dengan selamat meski tubuhnya penuh luka. Melihat kondisi Mas Amir yang terluka dan celananya robek, istri dan adiknya langsung panik. Mereka mengira Mas Amir mengalami kecelakaan atau diserang preman. Namun, setelah Mas Amir menceritakan kejadian yang dialaminya, wajah mereka berubah pucat. Kepanikan mereka berubah menjadi ketakutan ketika melihat sesuatu yang tak terduga. Di atas gerobak Mas Amir, tepat di bagian penutup dandang, ia melihat sesosok kepala yang sama seperti yang diceritakan Mas Amir. Rambut panjang menjuntai, dengan mata merah yang menatap tajam. Sosok itu hanya muncul sesaat, lalu menghilang seperti bayangan yang lenyap di telan gelapnya malam. Malam itu, suasana di rumah Mas Amir menjadi sangat mencekam. Istrinya terus menggendong bayi mereka yang tertidur lelap, khawatir sosok menakutkan itu akan kembali. Adiknya pun berusaha tetap tenang, meski matanya sesekali melirik keluar jendela, memastikan tidak ada lagi sosok aneh yang mengikuti mereka. Meski begitu, Mas Amir bersyukur bahwa tidak ada gangguan terhadap bayi kecil mereka. Mas Amir memutuskan untuk beristirahat selama 3 hari setelah kejadian tersebut. Selain untuk memulihkan lukanya yang masih basah, ia juga butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Teror yang ia alami benar-benar menguras mentalnya. Ia terus berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Di hari keempat, setelah merasa cukup pulih, Mas Amir kembali berjualan. Namun, kali ini ia memutuskan untuk mengubah rutenya. Tempat mangkal di bawah pohon jambu itu ia hindari. Ia memilih untuk langsung menuju lokasi di belakang rumah sakit, meski harus menempuh jarak yang lebih jauh. Malam pertama ia kembali berdagang setelah kejadian itu, hujan gerimis kembali menyambutnya. Mas Amir tiba di belakang rumah sakit sekitar pukul 8 malam. Tempat itu terasa sepi, dan gerimis yang terus turun membuat suasana semakin sunyi. Mas Amir membuka payung yang ada di gerobaknya, lalu berdiri di samping gerobak sambil menunggu pembeli.
Di depan tempatnya mangkal ada sebuah pintu teralis yang mengarah ke lorong rumah sakit. Dari pintu itu, Mas Amir bisa melihat siapa saja yang melintas di dalam lorong. Biasanya di jam-jam tersebut para perawat atau keluarga pasien datang untuk membeli bakso. Namun malam itu tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah sakit hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dari kejauhan di dalam lorong rumah sakit, Mas Amir melihat sosok bapak tua berjalan terhuyung-huyung. Langkahnya pelan, tubuhnya terlihat ringkih, dan matanya menatap lurus ke arah gerobak Mas Amir. Hati Mas Amir berdebar. Ia merasa bersyukur akhirnya ada pembeli yang datang, meski hanya seorang. Namun sesuatu tentang bapak tua itu terasa janggal. Mata lelaki itu tidak pernah berkedip, terus menatap tajam ke arahnya. Mas Amir mencoba tetap tenang dan bersiap melayani. Ia menyalakan kembali kompor gerobaknya agar kuah bakso tetap hangat. Namun, begitu api kompor menyala, ia mendongak dan terkejut luar biasa. Dalam hitungan detik, bapak tua yang tadi masih berada jauh di ujung lorong, kini sudah berdiri tepat di depan gerobak Mas Amir, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Mas Amir terkejut bukan main. Sosok bapak tua itu kini berdiri tepat di depan gerobaknya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh kerutan, dengan pakaian lusuh yang tampak basah karena hujan gerimis. Matanya menatap Mas Amir tanpa berkedip, dingin dan tajam. Bibirnya pucat dan ada senyum tipis yang terasa janggal. Tanpa membuang waktu, Mas Amir mencoba menenangkan diri. Ia menawarkan bakso kepada bapak tua itu, dan bapak tua itu pun mengiyakan dan meminta 1 porsi bakso. Namun, ketika Mas Amir bertanya, apakah lelaki itu ingin makan di tempat atau membungkus makanannya, bapak tua itu menjawab dengan suara pelan dan serak, "Aku mau makan di sini, tapi aku tidak punya uang." Mas Amir tertegun sejenak. Ia menatap wajah lelaki itu lebih dekat. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa iba, tapi di sisi lain ada sesuatu yang tidak beres dari lelaki ini. Akhirnya Mas Amir menawarkan semangkuk bakso gratis kepada bapak tua itu. "Kalau cuma 1 porsi tidak apa-apa, duduk saja di sini Pak, di bawah payung, biar tidak kehujanan," kata Mas Amir sambil menunjuk tempat yang kering di samping gerobaknya. Namun lelaki itu tidak menuruti sarannya. Ia justru melangkah menjauh dari gerobak, berjalan ke trotoar, membiarkan tubuhnya basah terkena gerimis yang terus turun. Si bapak tua itu duduk di trotoar, menghadap ke arah lorong rumah sakit, sambil menunggu seporsi bakso yang dimintanya. Mas Amir menyiapkan 1 porsi bakso dengan hati-hati. Setelah bakso siap, Mas Amir mengantarkan mangkuk tersebut ke arah bapak tua yang duduk dengan posisi jongkok. Tanpa banyak bicara, bapak itu menerima mangkuk bakso tersebut dan mulai menyantapnya dengan lahap. Mas Amir kembali ke gerobaknya, berdiri di bawah payung sembari menghadap ke arah lorong rumah sakit. Ia berharap akan ada lagi pelanggan yang datang membeli baksonya. Dalam hatinya, ia merasa lega bisa membantu bapak tua itu. Hitung-hitung beramal, pikir Mas Amir, menatap penuh harapan agar rezeki selanjutnya segera datang. Beberapa menit berlalu, Mas Amir mendengar suara bapak tua itu sedang makan. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan suara kecapan itu. Jika biasanya suara orang makan terdengar wajar, suara kecapan bapak tua itu terdengar berlebihan, seperti seseorang yang makan dengan sangat rakus hingga membuat suara kecapan yang tidak biasa. Suara itu terdengar basah, seperti bercampur cairan yang meluber. Mas Amir merasa sedikit tidak nyaman. Ia enggan menoleh, khawatir bapak tua itu tersinggung jika ketahuan sedang diperhatikan. "Ah, mungkin bapak itu sedang kelaparan," pikir Mas Amir, berusaha menenangkan diri.
Ia membiarkan suara itu berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba suara kecapan itu berhenti. Suasana mendadak sunyi. Rasa penasaran mendorong Mas Amir untuk menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya ia mendapati bapak tua itu sudah tidak ada di sana. Mangkuk bakso yang tadinya dipegang oleh si bapak kini tergeletak begitu saja di trotoar. Mas Amir memandangi mangkuk itu dengan bingung. "Kemana bapak tadi?" gumamnya. Ia celingak-celinguk mencari sosok bapak tua tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mungkin bapak itu sudah selesai makan dan langsung pergi, pikirnya. Mencoba berpikir positif kejadian tersebut, ia pun berjalan mendekati mangkuk bakso yang tergeletak di trotoar, berniat untuk mencucinya. Namun, begitu ia memegang mangkuk tersebut, sebuah pemandangan yang menjijikkan membuatnya bergidik ngeri. Kuah bakso yang tadi bening berubah menjadi kental seperti darah segar. Potongan pentol yang ada di dalamnya terlihat seperti sudah dikunyah dan dilepeh, sementara mie di dalamnya tampak hancur, seolah dimuntahkan kembali. Bau anyir menyengat langsung menusuk hidung. Mas Amir membuatnya hampir muntah. Tangannya gemetar hebat, dan ia terpaksa menahan rasa mual yang terus menyerang. Mas Amir mencoba menenangkan pikirannya. Ini tidak beres. Jangan-jangan ini ulah setan, pikirnya. Ingatan tentang kejadian beberapa hari sebelumnya, ketika ia diganggu sosok menyeramkan, langsung muncul di benaknya. Ia merasa seluruh tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri, seakan-akan sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dengan rasa takut yang semakin membesar, Mas Amir meninggalkan mangkuk itu di tempatnya. Ia segera bergegas mendorong gerobaknya, ingin secepat mungkin meninggalkan area tersebut. Namun, belum jauh dari pintu gerbang rumah sakit, langkahnya kembali terhenti. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu di dekat kontainer sampah yang terletak di samping pintu teralis rumah sakit. Sosok si bapak tua yang tadi meminta bakso kini terlihat di sana. Tubuhnya menggantung di samping kontainer dengan kaki yang menggantung lemas dan leher terjerat tali. Lidahnya terjulur panjang dan matanya yang membelalak tampak mengerikan. Meski sudah tidak bernyawa, tatapan matanya seolah mengikuti gerak-gerik Mas Amir. Sosok itu bergoyang pelan di bawah rintik hujan, seperti memperlihatkan nasib tragis yang dialaminya. Jantung Mas Amir berdegup kencang. Ia merasa lututnya lemas, tapi naluri bertahan hidup memaksanya untuk terus bergerak. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mendorong gerobaknya sambil berdoa, "Allahu Akbar, ya Allah, lindungi aku." Nafasnya memburu dan tubuhnya bergetar hebat. Malam itu, meski dagangannya masih banyak, Mas Amir memutuskan untuk segera pulang. Ia tidak peduli lagi berapa banyak yang tersisa, yang penting ia harus sampai di rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada istrinya ataupun adiknya. Ia hanya mengatakan bahwa malam itu dagangannya kurang laku. Mas Amir tahu jika ia menceritakan kejadian tersebut, mereka pasti akan khawatir dan mungkin melarangnya untuk kembali berjualan di malam berikutnya. Padahal, ia sangat bergantung pada penghasilannya. Keesokan harinya, Mas Amir tetap memutuskan untuk berjualan, tetapi kali ini ia memilih rute baru. Ia tidak ingin lagi mangkal di belakang rumah sakit. Ia pindah ke sisi selatan rumah sakit, meski harus membayar uang keamanan Rp10.000 per malam. Baginya itu lebih baik daripada harus berhadapan dengan sosok-sosok menyeramkan lagi. Ketika ia mulai berjualan di lokasi baru, para perawat terlihat senang karena ada pedagang bakso baru di sana. Salah satunya, seorang perawat bernama Mbak Ayu mendekati Mas Amir dengan rasa penasaran. "Bang, abang kan yang jualan di belakang rumah sakit ya? Kok pindah ke sini?" tanya Mbak Ayu mengenali Mas Amir. Mbak Ayu berdiri di dekat gerobak Mas Amir menunggu jawaban.
Mas Amir pun tersenyum tipis mencoba menyembunyikan rasa takut yang masih tersisa dari kejadian malam sebelumnya. Ia menjawab dengan santai, nggak apa-apa mbak, di sana gelap, hawanya juga agak aneh. Jadi saya pindah ke sini, lebih ramai dan lebih terang. Mendengar jawaban itu, Mbak Ayu sedikit mengerutkan kening lalu berkata, "Gelap? Abang yakin cuman gelap aja?" Mas Amir mengangguk, tetap menjaga nada bicaranya tetap tenang. Namun Mbak Ayu tampak tidak puas dengan jawaban itu. Ia menatap Mas Amir serius dan menambahkan, "Abang tahu nggak, tempat kamu mangkal di belakang itu kan gerbang kamar mayat." Mendengar kalimat itu, wajah Mas Amir langsung berubah pucat. Seluruh tubuhnya merinding. Mulutnya tercekat, tak mampu berkata-kata. Pikiran Mas Amir langsung teringat pada kejadian aneh semalam dan sosok menyeramkan yang menggantung di dekat kontainer sampah. Jantungnya kembali berdegup kencang. Mbak Ayu memperhatikan perubahan ekspresi Mas Amir. Ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dengan nada lembut namun tegas, ia mendesak Mas Amir. "Abang, ada apa sebenarnya? Jangan bohong. Kalau ada yang aneh, cerita aja. Jangan disimpan sendiri." Mas Amir terdiam sejenak, ragu-ragu untuk bercerita. Namun, tatapan penuh perhatian dari Mbak Ayu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya, ia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Ia menceritakan bagaimana bapak tua itu meminta seporsi bakso, suara kecapan yang aneh, hingga sosok bapak tua yang muncul menggantung di dekat kontainer sampah. Mas Amir juga menjelaskan bagaimana kuah bakso di mangkuk berubah dengan bau anyir yang sangat menyengat. Mbak Ayu mendengarkan cerita itu dengan serius. Setelah Mas Amir selesai bercerita, Mbak Ayu tersenyum kecil lalu berkata, "Abang, itulah yang selama ini aku khawatirkan kalau kamu terus mangkal di sana." Sosok itu memang sering menampakkan diri di sekitar gerbang kamar mayat. Konon, dia adalah arwah gelandangan yang meninggal karena gantung diri di pasar. Mayatnya dibawa ke rumah sakit dan disimpan di kamar mayat selama 10 hari, menunggu keluarga yang mungkin datang untuk mengklaimnya. Mbak Ayu melanjutkan ceritanya. Sayangnya, tak ada satupun orang yang datang. Tidak ada keluarga yang mengakui atau bersedia mengurus jenazahnya. Akhirnya pihak rumah sakit memakamkan jenazahnya. Sejak saat itu, banyak orang yang bilang kalau arwahnya sering muncul di sekitar kamar mayat. Dari situlah teror itu bermula. Sosok menyeramkan itu sering menampakkan diri, seakan-akan menunggu seseorang yang akan datang menjemputnya. Sanak saudara yang tak kunjung datang. Mbak Ayu berpesan kepada Mas Amir, "Pesanku cuma satu bang, di sini aja jualan. Jangan nyari tempat sepi seperti itu lagi, bahaya." Mas Amir mendengar pesan itu dengan penuh rasa takut. Ia pun bersyukur karena keputusannya untuk pindah ke sisi selatan rumah sakit ternyata tepat. Meski harus membayar uang keamanan kepada orang setempat, ia merasa lebih aman. Malam itu ia pulang dengan hati yang cukup senang karena sisa bakso dari malam sebelumnya habis terjual. Ia tidak lagi khawatir akan merugi akibat bakso yang basi atau tidak layak jual. Dengan santai Mas Amir mendorong gerobaknya. Hujan gerimis sudah reda, malam terasa lebih tenang. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam dan ia sudah dekat dengan rumahnya. Mas Amir sudah melewati tempat-tempat yang biasanya membuatnya was-was. Namun, sebelum menuruni turunan terjal yang cukup licin, langkah Mas Amir mendadak melambat. Ia mendengar suara khas, suara ketukan mangkuk bakso seperti yang biasa dilakukan pedagang keliling untuk menarik pelanggan. Mas Amir berpikir, masa iya ada pedagang bakso keliling di jam segini, di wilayah sepi seperti ini? Penasaran, ia memperlambat langkah. Suara ketukan itu makin jelas dan benar saja di sisi jalan seberang, tampak seorang pedagang bakso yang sedang mendorong gerobaknya. Sosok itu berjalan perlahan di sisi kanan jalan,
sementara Mas Amir berada di sisi kiri. Mas Amir berhenti dan memperhatikan sosok itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Semakin lama ia memerhatikan, semakin aneh perasaannya. Gerobak pedagang itu terlihat persis seperti miliknya, bentuknya, warnanya, bahkan hiasan di gerobaknya sama. Sosok itu juga mengenakan pakaian yang persis seperti Mas Amir. Kaos lengan panjang abu-abu dan celana jeans biru yang sobek di bagian lutut. "Loh, kok mirip aku?" gumam Mas Amir. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Namun, saat sosok itu menoleh dan tersenyum, Mas Amir terperanjat. Wajah sosok itu adalah wajahnya sendiri, persis tanpa ada perbedaan sedikit pun. Tubuh Mas Amir terasa dingin, bulu kuduknya berdiri. Sosok itu terus berjalan perlahan menuju turunan terjal, lalu menoleh lagi ke arah Mas Amir dan tersenyum. Tanpa berkata-kata, sosok itu kembali berjalan dan perlahan menghilang di kegelapan tepat sebelum turunan terjal. Mas Amir beristighfar, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan hal yang wajar. Ia segera mengurungkan niatnya untuk menuruni turunan itu. Ia tidak mau mengambil risiko. Dengan cepat ia mencari tempat aman untuk menitipkan gerobaknya. Tak jauh dari sana ia melihat pelataran rumah warga yang cukup luas. Ia mendorong gerobaknya ke sana, meninggalkan mangkuk-mangkuknya di atas gerobak dan mengambil uang hasil dagangan dari laci. "Lebih baik aku tinggalin gerobak ini. Enggak apa-apa. Kalau ada yang iseng ngambil mangkuk atau peralatan lain. Yang penting aku selamat," pikirnya. Setelah itu, Mas Amir duduk di pinggir jalan, menunggu ada kendaraan yang lewat. Tak lama kemudian, sebuah motor melintas. Mas Amir langsung menghentikan motor itu. Beruntung, pengendara motor tersebut adalah tetangganya. Ia mengenali Mas Amir dan menawarkan tumpangan. Di atas motor, Mas Amir bercerita singkat tentang apa yang baru saja ia alami. "Aku takut tadi, Bang. Kayaknya aku lihat jin," kata Mas Amir sambil masih gemetar. Pengendara motor itu menoleh dan berkata, "Ah, kau ini, kalau lewat tempat itu, baca-baca doa. Jangan sampai pikiranmu kosong. Tempat itu memang angker. Banyak sudah yang mati kecelakaan di turunan itu. Pokoknya hati-hati di sini." Mas Amir hanya mengangguk, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Ia mulai berpikir, mungkin aku harus pindah rumah atau berhenti jualan bakso malam-malam. Setibanya di rumah, Mas Amir menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada istrinya. Sang istri hanya bisa geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pertama, Mas Amir baru sadar kalau ia selama ini berjualan di depan kamar mayat. Ditambah lagi pengalaman bertemu sosok yang mirip dirinya sendiri di jalanan sepi membuat istrinya semakin khawatir. "Aku nggak izinkan kamu jualan malam-malam lagi. Seminggu ini kita libur dulu," kata istrinya dengan nada tegas. Mas Amir mengangguk setuju. Ia pun memutuskan untuk beristirahat selama seminggu, berusaha menenangkan diri dan memperbanyak doa, berharap agar tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok menyeramkan itu. Setelah beristirahat selama seminggu penuh, Mas Amir mulai merasa lebih tenang. Namun di balik ketenangannya, ada kegelisahan baru yang muncul. Ia menyadari bahwa jika libur terlalu lama, pendapatan keluarganya akan terhenti. Mau tidak mau, ia harus kembali berjualan. Dengan penuh pertimbangan, Mas Amir memutuskan untuk memberanikan diri kembali berdagang. Tetapi kali ini, ia memperkuat imannya dengan memperbanyak doa dan zikir sebelum keluar rumah. Mas Amir juga teringat pada jimat yang diberikan oleh ayahnya. Sebelumnya, jimat itu hanya disimpan di laci gerobak baksonya. Namun,
Kali ini Mas Amir memutuskan untuk menyimpan jimat tersebut di kantong celananya. Mungkin kalau jimat ini menempel langsung di badanku, aku akan lebih aman, pikirnya, merasa lebih percaya diri. Malam itu adalah malam Rabu, malam yang selama ini terasa mencekam bagi Mas Amir, karena setiap kejadian aneh yang menimpanya selalu terjadi di malam seperti ini. Hujan gerimis kembali turun mulai pukul 8 malam, seperti pertanda akan datangnya sesuatu. Meski begitu, Mas Amir tetap memberanikan diri. Ia membawa sekitar 40 porsi bakso, lebih sedikit dari biasanya, karena tidak ingin pulang terlalu malam. Jam 9 atau paling lambat jam 10, aku harus sudah di rumah, batinnya. Dari awal malam, semuanya berjalan cukup lancar. Mas Amir memutuskan untuk tetap berjualan di sisi selatan rumah sakit, lokasi yang lebih ramai dibandingkan tempat-tempat sebelumnya. Meskipun ia harus membayar uang keamanan dan memberikan jatah bakso kepada petugas jaga malam, ia merasa lebih tenang berjualan di sana. Mendekati pukul 9 malam, bakso yang dibawanya hampir habis, menyisakan 6 porsi terakhir. Mas Amir berpikir untuk segera pulang. Ia tidak ingin mengambil risiko berjualan hingga larut malam, apalagi hujan mulai turun lebih deras. Saat mulai membereskan gerobaknya, Mas Amir sempat berdetak hati kecilnya. Dingin seperti ini, masa nggak ada lagi yang beli? 3 porsi aja laku lumayan. Setidaknya aku bisa buang air dandang di sini biar gerobaknya lebih ringan saat melewati turunan terjal, pikirnya sambil menatap langit yang gelap. Namun, jalanan sepi. Tak ada satupun mobil atau kendaraan yang lewat. Biasanya jika Mas Amir pulang malam, ia tidak langsung menuruni turunan terjal. Ia selalu menunggu ada mobil atau motor yang lewat agar lampu kendaraan itu bisa menerangi jalan di depannya. Setidaknya cahaya lampu akan memastikan bahwa di depan tidak ada sesuatu yang aneh atau berbahaya. Namun, malam itu terasa berbeda. Jalanan sepi sesepi-sepinya, meski waktu baru menunjukkan pukul 10 malam. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Mas Amir mendorong gerobaknya perlahan sambil terus berdoa dalam hati, berharap ada seseorang yang mau membeli sisa baksonya. Ya Allah, andai saja ada orang yang mampir beli bakso, 3 porsi saja cukuplah, pikirnya, buat makan aku, istri, dan adikku di rumah nanti. Baru saja ia selesai berdoa dalam hati, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Sopir mobil itu menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Bang, jualan apa?" "Jualan bakso, Bang," jawab Mas Amir. "Bakso, tunggu di situ, Bang. Kami mau beli," kata sopir tersebut sambil memarkir mobilnya. Mas Amir mengucap syukur dalam hati, seolah-olah Tuhan langsung mengabulkan doanya. Mobil itu ternyata ditumpangi 3 orang. Mereka turun dari mobil dan duduk di bagian belakang mobil, tepat di atas trotoar dengan posisi mesin mobil masih menyala. Lampu rem mobil yang menyala menerangi wajah ketiga orang tersebut. Mas Amir menghampiri mereka dan bertanya, "Mau berapa porsi, Bang?" Salah satu dari mereka menjawab, 6 porsi, Bang. Kami makan di sini semua." Mas Amir sempat tertegun. 6 porsi? Orangnya cuma 3. Kok pesan 6? Pikirnya, tapi ia segera mengusir rasa heran itu. Mungkin mereka sangat lapar. Cuaca dingin begini, wajar kalau ingin makan sampai kenyang, gumamnya. Ia pun menyiapkan 6 porsi bakso. 3 porsi pertama segera diantarkan kepada mereka, sementara 3 porsi lainnya disusulkan setelahnya. Ketika ia kembali mengantarkan 3 mangkuk terakhir, ketiga orang itu sudah menghabiskan mangkuk pertama mereka dan langsung menyantap bakso yang baru diantar Mas Amir. Selesai menyajikan semua bakso, Mas Amir membersihkan gerobaknya. Ia menuangkan sisa kuah dari dandang
merasa lega karena semua baksonya habis terjual. Alhamdulillah, gerobakku kosong. Nggak berat dorongnya nanti, pikirnya. Setelah selesai, Mas Amir menoleh ke arah ketiga pembelinya. Mereka sudah tidak terlihat makan lagi. Ketiganya hanya duduk terdiam di trotoar, seakan menunggu sesuatu. Mas Amir berjalan mendekat untuk mengambil mangkuk-mangkuk kosong itu. "Bang, sudah selesai belum?" "Kalau sudah, saya mau ambil mangkuknya," kata Mas Amir sambil mulai mengumpulkan mangkuk satu persatu. Ketika ia mengangkat mangkuk terakhir, Mas Amir tanpa sengaja melirik wajah salah satu dari mereka yang duduk paling ujung, wajah yang paling terang disinari oleh lampu rem mobil. "Astagfirullahaladzim," teriak Mas Amir spontan. Semua mangkuk di tangannya jatuh dan pecah di tanah. Wajah orang itu penuh dengan darah, bagian mukanya hancur seperti habis mengalami kecelakaan. Mas Amir melirik orang kedua dan wajahnya pun sama, berlumuran darah dengan bagian kepala yang penyok dan terlihat mengerikan. Yang paling menakutkan adalah orang ketiga. Sosok itu menoleh perlahan, lalu dengan suara lirih meminta tolong sambil memegang betis Mas Amir dengan tangan yang penuh darah. Kepalanya terlihat terbuka di bagian ubun-ubun, menampakkan luka besar yang mengerikan. Mas Amir gemetar hebat. Ia melihat ke arah mobil yang masih menyala, tetapi kali ini mobil itu tampak berbeda, rusak parah, seperti baru saja mengalami kecelakaan hebat. Bodi mobil hancur dan kaca depannya pecah berkeping-keping. Sadar bahwa situasinya sudah di luar nalar, Mas Amir langsung berlari meninggalkan gerobaknya. Ia berlari menuruni turunan terjal meski jalanan licin dan gelap gulita. Dalam ketakutannya, ia terus berteriak, "Tolong, tolong, Allahu Akbar." Di belakangnya Mas Amir merasa ada mobil yang mengejarnya. Ia menoleh dan benar saja, lampu mobil itu menyala terang. Mesin mobil terdengar semakin mendekat, seolah-olah hendak menabraknya. Mas Amir berlari sekuat tenaga, tetapi mobil itu melaju melewatinya dari sisi kiri dan langsung masuk ke jurang dengan suara hantaman yang mengerikan. Mas Amir terus berlari hingga tiba di desa tempat ia tinggal. Beberapa warga yang mendengar teriakannya langsung keluar dari rumah dan berlari menghampirinya. Mereka menemukan Mas Amir tergeletak di jalan, kehabisan napas, tubuhnya gemetar hebat. Setelah berhasil menenangkan diri, Mas Amir menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada warga setempat. Salah satu tokoh desa yang dituakan menjelaskan bahwa kejadian itu bukanlah hal baru. "Apa yang kau lihat itu adalah gambaran kejadian sekitar 5 atau 6 tahun lalu," kata tokoh desa itu. "Memang pernah ada kecelakaan di turunan itu. Sebuah mobil remnya blong dan masuk ke jurang. 3 orang tewas di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Warga pun menyarankan agar Mas Amir beristirahat dan meminta bantuan dari orang pintar di desa itu untuk membersihkan dirinya dari energi buruk. Mas Amir hanya mengangguk lemah, merasa bahwa dirinya memang perlu pertolongan. Keesokan harinya Mas Amir teringat pada jimat yang diberikan oleh ayahnya. Ia pun menghubungi sang ayah dan bertanya dengan nada marah, "Pak, jimat ini bukannya melindungiku, malah membuatku celaka." Sang ayah menjelaskan bahwa jimat itu memang seharusnya menangkal gangguan makhluk halus, tetapi tidak tahu mengapa jimat tersebut justru menjadi sumber gangguan bagi Mas Amir. Mas Amir akhirnya memutuskan untuk membuang jimat itu dan tidak mau menggunakannya lagi. Setelah kejadian itu, Mas Amir tidak sanggup lagi tinggal di tempat kontrakannya. Ia memutuskan untuk pindah ke Palembang, mendekati keluarga istrinya. Meski pendapatannya tidak sebesar di tempat sebelumnya, Mas Amir merasa lebih aman dan tenang. Di Palembang, Mas Amir tetap berdagang bakso keliling, tetapi kali ini ia selalu pulang dengan ojek yang sudah ia sewa sebelumnya. Ia tidak lagi berani mendorong gerobaknya sendirian di malam hari.
Ia bersyukur karena tidak pernah mengalami gangguan lagi setelah membuang jimat itu. Beberapa tahun kemudian Mas Amir kembali ke Wonogiri. Ia tidak lagi berdagang bakso, melainkan membuka usaha lain. Alhamdulillah, usaha barunya berjalan lancar, dan Mas Amir beserta keluarganya hidup sehat dan bahagia hingga hari ini. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.